Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, bagus kalau gitu. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya nih kita rapikan dulu tempat duduk. Ya, siapkan juga alat tulis menulis kalian, pena, buku, kertas. Nah, ketua kelas tolong pimpin doa. Ibu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadir semua di kelas ini? Hadir, Bu. Bagus. Semakin hari kelas kalian ini semakin kompak, semakin giat untuk belajar. Ibu senang sekali kalau masuk kelas kalian ini. Oh iya, minggu lalu Ibu sempat memberikan tugas kan kepada kelas kalian? Ayo jangan pura-pura lupa, karena tiap Ibu memberikan tugas pada kalian, Ibu selalu mencatat dalam buku catatan Ibu. Apakah sudah mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan? Alhamdulillah sudah, Bu. Tugas dari seluruh teman di kelas ini sudah dikumpulkan ke saya untuk dijadikan satu, Bu. Bagus. Kalau begitu, apakah ada yang tidak mengumpulkan tugas? Hanya Dila, Bu, yang tidak mengumpulkan tugas. Loh, kenapa Dila? Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Biasanya kamu rajin loh mengerjakan tugas, tidak biasanya seperti itu. Maaf, Bu, sebelumnya saya bukan tidak mau mengerjakan itu, tapi karena seminggu kemarin saya masuk rumah sakit dan dirawat inap. Selama seminggu saya di rumah sakit karena saya sakit tipes, Bu. Ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu. Tetapi kalau kamu sakit atau ada halangan apa-apa, bilang ya ke Ibu. Nanti Ibu kan bisa kasih kompensasi atau penambahan waktu biar kamu bisa ikut mengerjakan. Jangan kamu sampai tidak punya nilai gara-gara kamu sakit atau kamu dirawat inap di rumah sakit selama seminggu kemarin. Makanya kalau ada kendala apa-apa ya anak-anak yang lain, tolong konfirmasi ke Ibu, bilang ke Ibu atau konfirmasi kepada ketua kelasnya. Baik, Bu, terima kasih. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk nih ke pemaparan materi pada pagi hari ini. Ibu membawakan secari kertas, yaitu foto dari 4 orang ini. Nah, siapa yang tahu nih 4 orang ini siapa? Itu gambar Pak Sahabat Nabi, Bu. Pinter. Nah, dari 4 orang ini yang merupakan 4 sahabat Nabi atau bisa dikatakan sahabat Nabi, mereka juga mempunyai gelar ataupun istilah. Apa tuh gelarnya? Menjawab, Bu. Ya, silakan. Khulafaur Rasyidin, Bu. Nah, betul sekali. Ibu rasa kalian tidak asing ya dengan sosok 4 orang ini. Kalau begitu, Ibu akan membagikan kalian kelompok menjadi 2 agar kalian lebih memahami materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kelompok yang pertama, kalian membahas mengenai prestasi maupun kebijakan dari Abu Bakar Asyiddiq, dan kelompok yang kedua, kalian akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai prestasi maupun kebijakan dari Umar bin Khattab. Nah, jadi kelompoknya tadi ada 2 ya. Nah, untuk sumber bisa kalian cari di buku maupun di internet. Kalian bawa HP kan? Nah, kalian silakan cari di HP masing-masing juga boleh. Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Paham? Bu. Ya, baiklah kalau gitu. Untuk mencari hasil diskusi dan memulai catatan mengenai tugas yang sudah Ibu berikan, Ibu mulai dari sekarang. Nah, waktu hasil menulis diskusinya sudah habis nih. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Kelompok 1, kenapa kok ribut sekali? Ini, Bu, dia tidak mau kerja sama karena menurutnya sumber saya dan Reni berbeda. Kenapa Reni? Kenapa kamu tidak mau bekerja sama dengan Dila? Padahal kan ini kerja kelompok. Maaf, Bu, atas keegoisan saya tadi saya mengatakan Bu. Ya, tidak apa-apa kalau begitu. Tapi jangan diulangi lagi ya. Karena ingat ya, kamu ini, Reni, kamu di sini menjabat sebagai ketua kelas. Kamu harusnya bisa mencontohkan kepada teman-teman yang lain sikap yang bijak, sikap yang baik. Di sini kamu kan bisa dikatakan panutan lah di antara teman-temanmu. Lagian Ibu memberikan tugas kalian secara kelompok ini agar kalian bisa menyatukan satu pendapat yang dari awalnya pendapat berbeda-beda menjadi satu pendapat yang bisa kalian sepakati bersama. Itulah tujuan dari diskusi yang Ibu berikan ini. Buat kamu Reni, jangan diulangi lagi ya, seperti itu.
Baik Bu, saya minta maaf sekali lagi ya Bu. Ya, jangan diulangi lagi. Kalau kamu masih mengulangi, ibu akan memberikan kamu tugas secara individu. Baik Bu. Tidak apa-apa kalau begitu. Waktu menulis hasil diskusi sudah habis ya. Berarti ibu akan menyuruh kelompok 2 dulu, Umar bin Khattab, untuk maju duluan dan memaparkan hasil diskusi ke depan kelas. Ya, silakan kelompok Umar bin Khattab maju ke depan. Wah, baguslah kali untuk kelompok 2 hasil diskusinya. Bisa ibu simpulkan materi dari yang disampaikan oleh kelompok 2, yaitu mengenai Umar bin Khattab ini, mengenai pemaparan prestasi maupun kebijakan Umar bin Khattab, yaitu yang pertama dimulai dari membuat kalender Islam, yang kedua mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, yang ketiga memberi isyarat lampu hijau proyek pengumpulan Al-Quran, yang keempat memberikan hadiah dan penghargaan untuk para hafiz atau penghafal Al-Quran, yang kelima menghapus pembayaran jizyah atau pajak bagi ahlul zimmah atau non muslim yang dilindungi dan tidak mampu, yang keenam memberikan tanda pengenal khusus untuk ahlul zimmah, yang ketujuh menetapkan wajib militer, kedelapan menugaskan pihak pengendali pengadilan dan penunjuk jalan sebagai pengiring militer, kesembilan membuat surat keputusan secara tertulis, yang kesepuluh mengadakan pertemuan dan rapat berkala dengan petinggi, pejabat dan para gubernur. Baiklah, kita beri tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kelompok 2. Baiklah, setelah sesudah pemaparan diskusi, pastinya ada sesi tanya jawab. Nah, untuk semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan Jihan. Untuk materi mengenai materi Abu Bakar Asy-Syiddiq, salah satu dari prestasi Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam ke berbagai wilayah. Yang jadi pertanyaan, wilayah-wilayah mana yang dimaksud? Bagus. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. wilayah kekuasaannya sampai ke Suriah yang dipimpin oleh Panglima Usama bin Zaid bin Haritsah ke Suriah. Wah, bagus jawabannya. Nah, ada yang bisa menjawab kenapa bisa sampai perluasan wilayah Islam itu kedua daerah yang makmur tersebut? Saya Bu, Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? menurut saya perluasan wilayah Islam yang dilakukan juga sampai ke perbatasan Syria, Damaskus dan Persia, Irak. Wah, boleh. Ada yang ingin menambahkan kembali? Saya Bu, Ya, silakan Uji. menurut saya karena hal ekonomi Bu. Wah, bagus. Jawaban kalian bagus semua. Ada yang bisa menyimpulkan dari semua jawaban yang dipaparkan oleh teman-teman semuanya? Izin menambahkan Bu, Ya, silakan. menurut saya karena ada kaitan ingin menjalani hubungan perdagangan. Ya, itu salah satunya. Nah, dari semua jawaban itu, Ibu mau kalian itu menyimpulkan dari semua jawaban yang telah disebutkan oleh kalian tadi. Ayo, ada yang tahu bagaimana kesimpulan dari jawaban yang telah kalian jawab tadi? Tidak tahu ya? Ya sudah, kalau begitu. Jadi begini anak-anak, jadi di era Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, perluasan wilayah Islam itu karena adanya penyebab dakwah Islam yang dilakukan semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usama bin Zaid bin Haritsah ke Suriah, seperti yang dijawab oleh Dila tadi. Sebenarnya pasukan ini telah dipersiapkan sejak zaman Nabi Muhammad, tetapi karena beliau meninggal dunia, tertundahlah untuk sementara waktu dakwah tersebut hingga dilanjutkan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, tidak berhenti di situ saja. Untuk umat Islam sendiri di bawah kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq juga merambah ke Kaisaran Persia hingga Bizantium. Nah, untuk ke daerah tersebut juga melalui perang Yarmuk yang cukup sulit, dan pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium, dan itu juga merupakan salah satu awal runtuhnya kekaisaran tersebut. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bu, izin bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Apa cara yang dilakukan hingga perluasan Islam sampai ke Persia maupun Bizantium? Ya, tentu salah satu cara yang dilakukan oleh umat Islam dalam keperluasan wilayah tersebut, salah satu caranya yaitu tadi perang Yarmuk. Izin bertanya Bu. Ya, silakan boleh. Lalu apa kaitannya perluasan wilayah Islam sampai ke perbatasan Syria, Damaskus dan Persia, Irak, yang hal itu disebabkan oleh ekonomi maupun hubungan perdagangan?
Nah, untuk masalah seperti itu coba kalian lebih pahami lagi secara runtut mengenai strategi-strategi pada masa era Abu Bakar Asyidik dalam perluasan wilayah Islam itu sendiri. Dan untuk lebih paham, kalian bisa membaca ataupun melihat mengenai strategi tersebut dan membayangkan strategi tersebut di dalam sebuah peta. Jadi kalian besok minggu depan boleh membawa peta ya, begitu anak-anak. Hal itu juga dilakukan agar kalian itu lebih mengerti bagaimana perluasan wilayah Islam di kala itu. Jadi kita lanjut sajalah diskusi untuk minggu depan lagi ya. Izin bertanya Bu, Ya boleh, minggu silakan. depan berarti pakai video aja Bu. Pakai video ya. Kalian setuju semuanya? Iya Bu, pakai video saja. Kenapa Agar- alasannya? Agar kami bisa lebih paham materi yang Ibu sampaikan dan pastinya akan lebih menarik Bu. Ya sudah, berarti kita pakai video aja ya anak-anak. Ya, alasannya Ibu terima ya, karena ini begitu monoton dan mungkin kalian ngantuk ya anak-anak. Jadi Ibu besok minggu depan Ibu bawakan video biar kalian lebih bersemangat lagi. Berhubung tadi bel berbunyi, ya sudah, pelajaran pada hari ini kita tutup dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.